Boleh muncul Nina? Ya, mempertahankan keselamatan. Mempertahankan keselamatan. Kita baca ayatnya dulu. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini menunjukkan bahwa untuk masuk dalam keselamatan, untuk bertahan hidup dalam keselamatan itu tidak mudah. Karena Tuhan Yesus yang bilang, lebar pintu, luas jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang masuk ke sana. Walaupun kita semua ini, tidak ada kita yang mau binasa, tidak ada kita yang mau masuk neraka. Tetapi seringkali tanpa sadar, kita berkelakuan, kita bikin keputusan untuk bersikap, sikap dan keputusan yang cocok untuk masuk neraka. Banyak orang gereja, banyak pendeta, banyak tokoh agama bicara tentang sorga, bicara tentang hidup yang benar, hidup yang kudus, tetapi menjalani dengan cara yang tidak betul. Ada orang anggap kalau bunuh orang, kalau meledakkan diri dan bunuh banyak orang, bikin kacau satu negara, bikin kacau satu gereja, dia kira itu dia rohani banget. Dia kira dia selamat. Jadi untuk masuk ke jalan yang sempit, pintu yang sesak, jalan yang sempit, bicara mengenai ketatnya aturan. Hendak banyak yang mampu, hendak banyak yang rela. Semua suka masuk ke sana, tetapi hendak rela untuk didisiplin, hendak rela untuk diatur secara ketat. Tuhan Yesus bilang begini, yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah dan ketetapanku. Dan umumnya hari-hari ini, kita rindu supaya kita berubah, tapi umumnya kita lihat, kita tidak terlalu suka untuk diatur ketat dengan firman Tuhan. Cuma begitu aja kok. Masa tidak boleh begitu? Tidak boleh, masa tidak boleh begini? Keterlaluan, terlalu fanatik. Saudara, lebih baik kita fanatik terhadap firman Tuhan, tapi bukan fanatik agama. Kita lihat orang yang fanatik agama itu rela bunuh orang lain yang tidak seagama dengan dia. Tapi kita tidak diajarkan seperti itu. Amin. Tuhan Yesus bilang, lebar pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat ini menunjukkan, mendorong kita untuk mempertahankan. Kita sudah melangkah dalam keselamatan. Amin. Kita perlu pertahankan. Nanti kita lihat sebentar ayatnya, tetapi lihat dulu ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang rela. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini, kita semua rela untuk ada di keadaan yang sempit. Hendak leluasa bertingkah laku, hendak leluasa ngomong. Kita kan kebanyakan kita hendak tahan ya, kalau hendak ngomong. Padahal firman Tuhan bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan kita anggap, kita habis ngomong seenaknya, enggak apa-apa, enggak jadi sakit, usaha juga jalan terus. Bukan itu urusannya sudah selesai. Saudara, kita hati-hati.
Memang tidak mudah untuk melangkah, berjalan, melangkah masuk ke pintu sesak, pintu yang rela. Pintu sesak dapat berarti keputusan kita untuk rela masuk dalam ketatnya aturan firman Tuhan. Kalau kita mau alami kehidupan kekal. Tetapi Tuhan Yesus yang bilang, sedikit yang rela. Kiranya kita yang sedikit ini, semuanya kita rela. Amin. Kalau mau selamat. Tapi Tuhan Yesus yang bilang, banyak orang lebih pilih. Mau masuk surga, mau alami hidup kekal, tetapi pilih untuk masuk di jalan lebar, pintu yang lebar, pintu yang luas, jalan yang lebar. Tujuannya masuk surga, tetapi langkahnya menuju, perjalanannya menuju kebinasaan. Banyak kali orang tertipu di sana. Tapi Tuhan tolong kita. Kita mau pertahankan supaya kita tahu kita selamat dan kita sedang berjalan dalam jalan keselamatan. Itu. Nah, lihat lagi ada satu ayat. Itu sebabnya menopang tema ini. Lukas 13 ayat 24. Baca yang biru ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Kita tahu nyanyiannya, ku berjuang sampai akhirnya supaya Tuhan dapati kita setia. Pendeta bisa bilang saudara setia, pimpinan gereja bisa bilang saya setia, jemaat bisa bilang saya setia, bisa nilai, mungkin bisa menilai setia. Tapi apakah Tuhan bilang setia? Ini yang perlu diperjuangkan. Nyanyian katakan, ku berjuang sampai akhir. Tuhan Yesus bilang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang untuk bikin keputusan, melangkah, rela untuk diatur ketatnya dengan ketatnya firman Tuhan. Kita tidak akan bilang lagi begini, masa cuma begitu tidak boleh. Cuma bohong sedikit tidak boleh. Nipu sedikit tidak boleh. Maki sedikit kok tidak boleh. Tuhan kan maha murah. Maha murah memang Tuhan. Tapi bukan murahan. Nah, kita lihat nih. Tuhan Yesus bilang begini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Mereka rindu, banyak orang rindu untuk alami janji bagi orang yang berjalan atau melangkah masuk di pintu sesak dan berjalan di jalan sempit yang menuju hidup. Banyak orang mau. Tadi saya sudah katakan, banyak orang berusaha tetapi tidak dapat karena tidak rela dipersempit gerak hidupnya, tidak rela dikekang omongannya. Suka-suka saya, tapi ingin selamat. Tidak ada. Tidak ada suka-suka saya, tapi saya menuju selamat. Tidak ada. Harus suka-sukanya Tuhan. Dan suka-sukanya Tuhan itu ketat. Seperti pintu sesak. Dan jalan yang sempit. Jalan sempit tidak bisa kita lenggang seenaknya. Jalan sempit adalah jalan yang dijalani langkah demi langkah dengan hati-hati. Amin. Penuh perjuangan. Nah, bukan ada partai yang namanya begituan. Saya tidak sebut. Tidak boleh. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Mari kita berjuang. Artinya, kalau perlu perjuangan, berarti keselamatan kita itu
Nah, ini dulu. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, yang mampu mempertahankan, cuma itu yang selamat. Kita sudah selamat ketika kita percaya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah selamat, puji Tuhan. Kita sudah tahu selamat artinya kita dibatalkan untuk menuju neraka, menuju kebinasaan. Kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Langkah kita dipindahkan menuju kepada kehidupan yang kekal, tetapi bukan sudah selesai. Harus dipertahankan. Karena tiap hari, kalau Tuhan serius selamatkan kita, Tuhan juga serius tuntun kita untuk tetap selamat. Amin. Ini berita kesukaan. Tapi ada berita lain. Setan juga, iblis juga serius untuk keluarkan kita dari keselamatan. Iblis serius keluarkan kita dari keselamatan melalui kekecewaan. Kecewa sedikit itu dapat jadi alatnya setan untuk bikin kita keluar dari keselamatan. Itu sebabnya kita pernah atau kadang-kadang atau mungkin sering dengar orang bilang, "Enggak gereja-gerejaan, enggak layan-layani, enggak melayani, stop, enggak melok-melok, enggak ikut-ikut." Orang kecewa, dia enggak takut lagi. Mau neraka, mau sorga, dia bilang enggak pusing. Saudara, setan serius untuk bawa saudara dan saya keluar dari keselamatan. Karena dia mau, kalau Tuhan mau supaya semua orang selamat. Amin. Tapi setan mau semua orang enggak ada yang selamat. Itu yang kita harus ingat. Itu sebabnya ini bukti bahwa kita harus mempertahankan keselamatan itu. Ada ayat dalam suratan Filipi, saya tidak catat di sini, dikatakan, kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Kerjakan selamat. Memang Tuhan Yesus yang kerjakan keselamatan kita selesai. Tetapi ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita melangkah dalam keselamatan, keselamatan itu kita pertahankan. Itu yang dimaksud kerjakan selamatmu. Nah, berarti keselamatan dapat hilang. Ada yang ajarkan keselamatan satu kali percaya, saudara tidak akan biar jungkir balik bikin dosa. Anugerah Tuhan besar. Itu pelajaran omong kosong. Penipuan dari neraka itu pelajaran. Tuhan mau kita pertahankan. Itu sebabnya Tuhan Yesus serius dia katakan Matius 24. Yang bertahan sampai akhir. Itu yang selamat. Kalau ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius 24 sebelum ayat 13 ini. Dikatakan sesama orang gereja, sesama orang Kristen akan saling mengkhianati. Akan saling membenci. Wih, kalau terjadi saling membenci dalam gereja, pasti banyak orang kecewa. Itu terlibat melayani, itu WL, itu musik, itu khotbah, apa semua. Tapi kelakuan kayak gitu, nggak lagi ikut-ikut. Lebih baik orang yang sana, kecewa. Dan akan banyak terjadi kekecewaan. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin gereja, baik dari gembala sampai pimpinan-pimpinan gereja, hidup sudah tidak benar, bikin keputusan tidak benar, dan bisa mengecewakan kita. Tetapi yang kita harus ingat kalau kita lihat hal-hal seperti ini, di akhir zaman ini, karena Tuhan Yesus bilang, di akhir zaman orang-orang sesama anak Tuhan saling mengkhianati, saling membenci. Dan ada banyak yang murtad, katanya Tuhan Yesus.
Dan pasti banyak yang kecewa. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampai ke ayat yang ke-13, siapa yang bertahan sampai akhir, bertahan hidup benar sampai akhir, itu yang selamat. Kita mau bertahan, amin. Coba nyanyi itu sepotong. Ku berjuang, 1, 2, 3. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Banyak kali kalau saya merenung malam-malam, saya cuma ucapkan begini, Tuhan, saya berjuang supaya Engkau dapati saya dan Engkau nilai saya setia. Tuhan Yesus pernah beri satu perumpamaan, ada di dalam Injil Matius 25 kalau tidak salah. Itu hamba yang didapati setia. Ditinggalkan kemudian tuannya tidak memberitahu kapan pulang. Tapi ketika tuannya pulang, dia perlakukan tidak baik, dia hidup tidak benar. Mungkin orang lain di sekitar anak yang sulung anggap anak sulung ini setia. Saudara ingat perumpamaan di dalam Injil Lukas 15, anak sulung dan anak bungsu. Yang jelek anak bungsu. Tetapi rupanya mengerikan keadaan anak sulung. Kelihatan manis-manis. Dia nurut. Pagi dia berangkat ke ladang bekerja. Papanya bilang pergi bekerja, dia bekerja. Anak yang bungsu dia bilang, minta warisan, aku mau foya-foya. Tapi rupanya si sulung ini, pegawai-pegawai papanya lihat dia setia. Tetapi ketidaksetiaan sulung terlihat ketika adiknya pulang karena bertobat. Sulung tidak mau masuk, sulung tidak mau mengampuni, sulung salahin papanya. Oh, itu aslinya sulung. Tuhan tolong kita supaya hari-hari ini kita berkata di dalam doa kita pribadi tiap-tiap hari, Tuhan beritahu saya, apakah saya kelihatan setia dan Engkau nilai saya setia, atau saya rasa saya sangka saya setia, orang lain bilang saya setia, tetapi Engkau nilai, Engkau lihat saya tidak setia. Beritahu saya Tuhan, supaya saya ada kesempatan berubah sebelum umur saya berhenti. Ini yang perlu. Itu sebabnya sungguh-sungguh serius kita pertahankan keselamatan. Karena keselamatan dapat hilang kalau kita tidak pertahankan. Jadi untuk mempertahankan keselamatan, yang pertama kita harus belajar dari hari ke hari untuk menghargai keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup sia-sia adalah cara hidup yang menuju kebinasaan. Cara hidup sia-sia. Kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang-barang dari dunia ini, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Keselamatan saudara dan saya
mahal. Amin. Keselamatan saya mahal. Kita sama-sama ucapkan itu. Keselamatan saya mahal. Dan gak bisa dibayar dengan uang seberapapun banyaknya. Gak bisa dibayar dengan berapa kilo, berapa ton emas. Cuma dibayar dengan darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan. Saya sudah cerita sedikit hari Minggu. Kalau Tuhan izinkan ada pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus pernah berkarya, pasti Ibu Guat pernah sampai ke itu karena sudah berapa kali ke sana, Ci? 2, 3 kali. Saya kaget di salah satu gereja dan di bawahnya itu rupanya tempatnya Imam Besar Kayafas waktu mengadili kemudian menyiksa Tuhan Yesus. Rupanya mereka masukkan Tuhan Yesus di sejenis sumur atau lubang penjara. Dan kami diberi kesempatan 12 orang masuk ke bawah karena sempit. Mungkin cuma sebesar ini. Saya sampai di bawah, terus yang guide yang mengantar kami, dia bilang, ini masih orang percayai dan masih dianggap benar, atau ya orang masih bilang ini memang tempat yang masih sungguh itu. Masih ada bekas darah ketika dia mulai disiksa. Ketika Tuhan Yesus mulai disiksa, ada. Sayang masih ditutup itu Bukit Golgota. Begitu saya ada di dalam lubang itu, saya lihat, bilang, penderitaan yang dilewati untuk keselamatan saya begitu luar biasa. Dari Taman Getsemani sampai ke Golgota, darahnya mulai dicurahkan. Tetapi puncak penebusan ketika darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Saudara, saya cerita ke hari Minggu, saya singgung sedikit. Saya sulit bicara lagi ketika ada satu batu yang sekarang sudah dibikin gereja di atasnya, dan di dalam gereja itu di daerah altar sini, itu batu yang diperkirakan karena yang sebelah itu pohon zaitun yang mereka dibilang ini pohon umurnya sudah lebih dari 2000 tahun. Dan keren. Jadi sepertinya pohon itu salah satu pohon yang sudah ada di situ ketika Tuhan Yesus berdoa dan pelunya bercampur darah untuk menuju ke salib untuk penebusan saudara dan saya. Semua orang datang ambil kesempatan berdoa, bukan sucinya batu itu, bukan. Tetapi kenangan kita kayaknya disegarkan. Saya pegang batu itu, saya bilang, kalau engkau sujud di sini untuk menyelamatkan orang yang kotor ini. Ada Billy Graham pernah sebut begini, kalau di dunia ini yang berdosa cuma saya, Tuhan tetap datang untuk mati, rela darahnya dicurahkan untuk saya. Apalagi ini banyak sekali orang kita. Karena Tuhan menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi supaya semua orang percaya dan bertobat dan diselamatkan. Amin.
Saudara, begitu saya pegang batu itu, saya bilang, ada kesempatan lah berlutut. Bukan saya menyembah atau mengidolakan batu itu. Tetapi kalau kita ada di tempat di mana Tuhan pernah berkarya itu saya tidak bisa ngomong. Jadi akhirnya saya tidak bisa bikin rekaman banyak di situ. Jadi saya bilang, Tuhan, di waktu saya doa di dalam gereja itu, saya cuma bilang begini, Tuhan, saya rindu supaya saya bertahan untuk setia. Saya bertahan untuk hidup melayani Engkau seperti yang Engkau mau. Menghargai keselamatan ketika kita sadari Dia bayar, Dia menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Darah yang mahal tidak bisa dibayar, tidak bisa digantikan dengan harta sebanyak dan semewah apapun. Hargai keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Amin. Nah, ini Efesus 2 ayat yang ke-8, karena kasih karunia atau karena kemurahan Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian cuma-cuma. Kita cuma datang bawa diri kita apa adanya, dan kita diselamatkan. Ada nyanyian yang seringkali kita nyanyikan. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita apa adanya selain dari kasih Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Dia terima kita apa adanya. Itu anugerah, kasih karunia. Kita datang dengan iman, percaya penebusannya itu untuk dosa saya. Kita serahkan hidup dan kita diselamatkan. Itu kasih karunia. Dan itu yang kita harus pertahankan. Salah satunya cara untuk mempertahankan keselamatan. Kita dari hari ke hari menghargai keselamatan. Amin. Nah, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada kita yang membanggakan diri. Saya pantas untuk selamat. Oh, tidak ada. Saya selamat hanya karena kemurahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Coba teruskan. Sadar hanya karena anugerah. Kalau kita mulai rasa sudah mulai di atas atau sudah mulai lemah ikut Tuhan, iring Tuhan, nyanyi itu nyanyian. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Berkali-kali saya katakan, saya selamat, saya sudah terima kasih sama Tuhan. Waktu saya duduk di sekolah Alkitab, saya setengah mimpi. Sementara pelajaran, saya bilang, betul enggak saya ini ada di sini? Apakah mimpi? Kok saya ada di sini? Saya ada di sekolah Alkitab. Saya bilang, selamat saja sudah terima kasih. Tapi engkau panggil saya jadi hamba Tuhan, itu sudah buat saya sudah keterlaluan. Sudah berlebihan. Tidak pantas.
Selamat saja kita tidak pantas. Tapi karena kasih karunia. Amin. Supaya kita tidak ada membanggakan diri. Tidak ada kita bilang, karena saya punya kemampuan apa, maka Tuhan selamatkan saya. Karena saya sudah berbuat banyak di gereja, maka Tuhan selamatkan saya. Tidak ada. Karena saya sudah berbuat banyak buat banyak orang lain dan segala macam, sudah banyak berbuat baik. Enggak, itu enggak buat, itu bukan jadi alasan untuk kita pantas selamat. Tapi kita selamat hanya karena kemurahan Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena kemurahan Tuhan. Kita harus ingat itu supaya kita menghargai keselamatan. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu yang Tuhan Yesus alami. Dia tidak berdosa, tetapi dia dihitung sebagai orang berdosa ketika dosa manusia ditanggungkan di atas tubuhnya di kayu salib. Dan menurut orang-orang yang menghukum dia, baik orang Yahudi, pemuka agama, dan orang Romawi, mereka anggap ini penghukuman pantas untuk orang yang jahat. Tetapi Pilatus sendiri yang bilang, aku tidak menemukan salah pada orang ini. Tapi orang agama, tokoh agama teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka teriak begini, biarlah darahnya tertanggung atas kami. Mereka berani. Dan mereka tanggung ucapan mereka. Tahun 70, kira-kira 35, 37 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tahun 70, Jenderal Titus pimpin, datang musnahkan kota Yerusalem. Tinggal tembok di mana kami foto di sana, tembok ratapan itu. Salah satu tembok yang tersisa. Dan banyak orang Yahudi, banyak orang-orang alami penderitaan darah Yesus yang mereka salibkan. Mereka bilang, biar darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Wow. Saudara jangan sembarang ngomong ya. Ini berani sekali. Karena dendam, karena kesombongan rohani. Tokoh agama, orang-orang beragama bilang salibkan dia. Biar darahnya tertanggung atas kami. Ini mengerikan. Dan saya percaya ada banyak darah-darah yang harus ditanggung oleh beberapa banyak bangsa. Orang di bangsa Indonesia ini. Pasti Tuhan tuntut. Tetapi juga tetap Tuhan beri kesempatan untuk orang bertobat dan diselamatkan. Amin. Sudah, saya tidak sambung itu. Ini yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan keselamatan? Yang pertama, menghargai keselamatan. Yang kedua, kita ingat bahwa ada hal mengerikan kalau kita ada di luar keselamatan. Hal mengerikan kita sudah baca tadi. Di sana ada kebinasaan. Kalau kita cuma dengar kebinasaan kayaknya belum terlalu jelas. Tetapi kita lihat Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini kayaknya kata kebinasaan ini belum terlalu jelas buat kita. Masih sederhana. Kebinasaan. Tapi kita melihat lengkapnya. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku,
hai kamu orang-orang terkutuk. Ini orang-orang yang akan binasa, orang yang tidak mau mempertahankan keselamatan, orang yang menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan enyahlah ke dalam api yang kekal. Api yang kekal. Kita ingat di neraka orang di Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 24. Lalu orang kaya ini berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya, kita sudah tahu ceritanya, Lazarus mati, kemudian dia ada di pangkuan Abraham, bicara tentang Firdaus, di mana tempat istirahat yang menyenangkan. Kemudian orang kaya itu juga mati, langsung ada dalam penderitaan, ada dalam tempat penderitaan. Dalam Injil Lukas 16, kemudian yang mengenaskan dan mengerikan, orang kaya ini teriak begini, Bapak Abraham, tolong beri kesempatan Lazarus untuk celupkan ujung jarinya ke air, dan dia boleh bawa taruh di mulut saya, entah cuma satu tetes, taruh di mulut saya. Aku supaya menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Penderitaan yang tidak akan berakhir lagi. Kita menderita di dunia, begitu kita meninggal, selesai penderitaannya, asal kita hidup dalam Tuhan Yesus. Tapi mengerikan, orang yang sudah menderita di dunia, tetapi masih menolak untuk hidup, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian orang yang sudah pernah selamat, hidup sembarangan, bicara sembarangan, bikin keputusan sembarangan. Penderitaan ini yang mendorong saya untuk serahkan hidup kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau loloskan saya, Engkau selamatkan saya terhindar dari penghukuman kekal yang mengerikan ini. Yang orang kaya ini bilang, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Itu mendorong saya, bilang, Tuhan, saya serahkan hidup supaya saya bisa memperingatkan orang lain untuk terhindar dari api yang mengerikan ini, yang selama-lamanya. Saudara ingat beberapa banyak tahun lalu Natal, terus kaum muda remaja nyanyi, Yanto sudah ada ya, jika mati. Memang nyanyiannya kedengarannya enak, indah, tapi kalau direnungkan kata-katanya itu ya indah-indah tapi mengerikan. Jika mati, mau kemana, surga atau neraka? Sampai pengkhotbah bisik ke saya, saya jauh-jauh datang, kamu kasih orang nyanyi bertanya ke saya, jika mati mau kemana, surga atau neraka? Saya sih mau ke surga. Terus saya jawab, tapi jalan hidup menuju kemana? Sedang menuju ke surga atau menuju ke neraka? Tadi saya bilang, semua kita tidak ada yang ingin menuju neraka. Tapi pertanyaan anak sekolah minggu, jika mati mau kemana? Kita akan kemana? Nah, sudah, lihat dulu yang berikutnya. Ini rupanya, iya, saudara mau kemana? Mau ke sini atau ke sana? Jawab saja sini dan sana.
Ke sini atau ke sana? Sini kan? Baru lihat pemandangannya saja saya sudah pengen mau ke sana. Ada nyanyian anak sekolah minggu lucu. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Terus kata-kata ini menarik. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Sampai hari ini kami tidak punya rumah. Saya cuma ingat saja rumah di sorga. Yanto sudah punya rumah. Bapak Agus punya rumah 2. Masih mau rencana 3. Kami tidak punya rumah, numpang rumahnya jemaat. Enggak belok ke sana lah, nakal itu. Nah, tapi kita mesti ingat nih, ini serius, sorga ada, amin, neraka juga ada. Tapi saya berjuang supaya langkah saya menuju ke yang sini. Saya berjuang supaya siapapun yang yang bertemu dengan saya bicara, menuntun, mengingatkan untuk ada di sini, menuju ke hidup yang kekal. Amin. Bagaimana bertahan dalam keselamatan? Yang pertama, menghargai keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 19. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ingat darah yang mahal. Hargai keselamatan yang Tuhan lakukan, pengorbanan yang Dia lakukan. Yang kedua, bagaimana bertahan? Mengingat ada hal mengerikan di luar keselamatan. Kita sudah baca tadi seruan dari si orang kaya. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 25, orang-orang yang menolak, orang-orang yang hidup tidak benar, Dia bilang, dan dikatakan ada di sebelah kirinya mereka. Waktu Tuhan Yesus datang sebagai hakim, Dia katakan kepada orang yang di sebelah kirinya, masuklah ke tempat kebinasaan, ke api yang kekal. Kita semua berjuang supaya kita terhindar dari api yang kekal, dari kebinasaan, dari tempat di mana orang kaya berteriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita rindu pergi ke tempat yang Tuhan Yesus bilang begini, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.